Kesetiaan itu juga perlu. Pertanyaan bagi kita dan saudara kita renungkan, refleksikan bersama. Apakah kita sekarang ini sudah setia? Beberapa hari yang lalu istri saya bermimpi, ada 2 mimpi. Yang pertama mimpi yang buruk, karena mimpinya itu ada anggota keluarga kami yang mengalami kecelakaan. Saya tidak perlu sebut namanya. Kemarin dia mimpi lagi. Ini luar biasa mimpinya, dan ini menjadi doa dan iman kita. Mimpinya adalah bahwa ada seorang yang tidak dikenal, kita tidak kenal ini, bukan jemaat kita, bukan saudara atau bukan siapapun, tidak kenal sama sekali, datang ke gereja kita. Ini mimpi. Semoga ini menjadi doa dan kita minta. Tiba-tiba datang ketemu dengan Pak Gembala dan dia berkata, Pak Pendeta, saya bingung. Saya punya uang 80 juta. Saya bertanya dalam hati, ini uang mau saya kemanakan? Tiba-tiba saya sedang berjalan-jalan dan saya lihat ada sedang merenovasi. Saya masuk dalam, oh ini gereja. Akhirnya orang ini kasih 80 juta, ini saya sumbang buat pembangunan gereja. Setelah itu pergi. Orangnya nggak kelihatan, nggak ketemu sama sekali. Ya, artinya saudara, tahun ini pasti renovasi gereja kita selesai. Amin. Amin. Iya dong. Ya. Ini butuh doa dari saudara. Bukan doa gembala saja. Kalau saudara tidak pernah berdoa buat gereja kita, ini nggak bakal selesai. Tapi kalau saudara berdoa supaya gerejamu semakin diperbaiki, tahun ini selesai. Amin. Kita buka kita. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kita mau belajar dari kisah seorang gadis yang sedang menanti kedatangan mempelai laki-laki. Tolong orang tuanya dulu dibawa ke sekolah minggunya. Ini harus sudah mulai ditertibkan anak-anak yang dulu. Kalau gereja kita mau bagus, ya sekolah minggu lah. Matius 25 kita baca secara bergantian. Saya baca ayat pertama, saudara ayat kedua, sampai dengan ayat ke-13 dengan judul perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca secara responsoraria bergantian. Saya akan baca ayat pertama, saudara ayat berikutnya, dan seterusnya secara bergantian. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Tetapi waktu mereka sedang pergi minyak, datang kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Silakan duduk, saudara.
Tema firman Tuhan hari ini adalah apakah saya sudah setia? Pembicaraan firman Tuhan tadi bercerita tentang 10 orang gadis. Tetapi dibedakan, ada gadis yang bodoh, ada yang gadis bijaksana. Bodoh dan bijaksana di dalam Alkitab bukan berbicara tentang kepintaran ataupun kecerdasan, tetapi berbicara tentang hatinya kepada Tuhan. Karena perumpamaan ini bilang perumpamaan tentang kerajaan surga. Ya. Perumpamaan tentang kerajaan surga. Ada 10 gadis, 10-10-nya gadis ini, saudara, firman Tuhan katakan mereka membawa pelita. 10-nya bawa pelita. Kalau pelita, kalau saudara tahu pelita, pelita itu tempat buat menyalakan obor ya, seperti obor, menyalakan lampu pada saat itu. Tempatnya bawa, ya. 10-10-nya ini gadis membawa pelita. Ya. Tapi ada 5 gadis, dia bawa minyak juga buat cadangan, tetapi 5 lagi tidak bawa minyak untuk cadangan. Bedanya di situ. 10-10-nya bawa pelita buat tempat obor, buat tempat menyalakan lampu. Tapi 5 gadis bawa cadangan minyak, sedangkan 5 lagi tidak membawa cadangan minyak. Tujuannya apa? Untuk menanti kedatangan mempelai pria. Mempelai pria diumpamakan dalam Alkitab yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Tapi mereka nggak tahu kapan mau datang. Mereka tidak tahu kapan mau datang, sehingga mereka tertidur, saudara. Dan ketika mereka tertidur situlah maka lampu mereka, pelita mereka padam. Kemudian mempelai pria itu datang dan ternyata yang 5 gadis bawa cadangan, dia nyalakan kembali lampunya menuju ke mempelai pria. Sedangkan yang 5 lagi tidak. Saudara, ketika kita berbicara tentang kesetiaan, kesetiaan itu adalah berpegang teguh. Misalkan saudara sudah berjanji, suami istri pada saat menikah itu ada janji pernikahan. Itu yang saudara pegang. Berjanji setia sampai mati, bahkan tidak ada sampai maut yang memisahkan. Itu yang saudara pegang, itu namanya setia. Sehingga apapun alasannya tidak boleh suami istri itu berpisah, bercerai. Sirang kalau orang Batak bilang. Sirang agama, sirang pengadilan, sirang adat, sirang semuanya. Jadi setia itu berpegang teguh pada janji kita. Berpegang teguh pada pendirian, taat, tetap kepada keteguhan hati itu setia. Ya. Itu yang dinamakan setia. Kalau saudara hari ini hati saudara tertuju kepada Tuhan, terus tertuju kepada Tuhan. Kalau hari ini imanmu tetap tertuju kepada Yesus, tetap tertuju kepada Yesus. Jangan sampai saudara pindah iman, jangan sampai saudara pindah agama, jangan sampai saudara menjual Yesus saudara karena alasan apapun. Karena pacaran, karena pasangan, karena harta, karena jabatan, karena popularitas ataupun itu, saudara tinggalkan iman saudara. Setia itu tetap teguh, taat pada pendirian dan janji saudara. Penelitian di salah satu universitas di Finlandia, saudara, menyatakan bahwa ternyata laki-laki yang setia itu adalah laki-laki yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Ya, ini penelitian loh. Jadi suami-suami yang masih setia sama istrinya sampai berpuluh-puluh tahun, dia termasuk suami yang pintar atau suami yang cerdas. Si Lampu ketawa. Ini penelitian. Sudah dilakukan penelitian di Finlandia. Tetapi suami yang selingkuh, suami yang bercerai dengan istrinya, dia punya tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Makanya kalau cari pasangan, tes dulu IQ-nya.
Saya tanya istri saya, kenapa sih kamu mau menikah dengan saya? Saya jadi guru, waktu saya menikah jadi guru honor, cuma 800.000 sebulan. Guru honor, saudara. Belum sekarang ya. 15 tahun yang lalu saya masih luntang lantung hidup saya. Istri saya, bapaknya pensiunan Pertamina di Dumai, sudah golongan tinggi. Saya cuma guru honor. Kemudian dia bilang, dia pernah cerita kalau mertua saya, ibunya hanya akan menikahkan dia dengan dokter atau hamba Tuhan atau pendeta. Terus saya tanya, kenapa sih kamu mau menikah dengan saya? Lalu dia jawab ini, karena kamu pintar. Hebat. Karena kamu pintar. Pengakuan dari adik kamu, kebetulan Ibu Jessica kan satu kampus, kamu kuliah lulusan cum laude. Wah, luar biasa. Dari saya tidak dapat dokter, minimal saya dapat orang pintar. Karena nanti itu akan turun ke anak-anak kita. Penelitian di Finlandia berkata, laki-laki yang cerdas, yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, tidak akan pernah selingkuh, tidak akan pernah meninggalkan keluarga, karena dia setia. Tapi kebalikannya, penelitian di Amerika menyatakan ternyata yang paling sering tidak setia itu adalah perempuan. Hati-hati yang perempuan. Ini penelitian, kita berdasarkan data dan riset. Ternyata yang tidak setia itu paling banyak adalah perempuan. Tidak setia kepada suami, tidak setia kepada pekerjaan, tidak setia kepada apapun, tidak setia kepada pernikahan. Paling besar ternyata yang tidak setia itu adalah perempuan. Di dalam pernikahan memasuki usia 6-10 tahun itu mulai goncang-ganjing. Sudah mulai diuji kesetiaannya antar dengan pasangan. Ya. Tapi saudara, ketidaksetiaan itu sebetulnya merupakan awal dari sebuah pemberontakan di dalam diri kita. Ketidaksetiaan yang ada di dalam hidup kita, ketidaktaatan di dalam hidup kita, itu sebetulnya kita sedang memberontak nih sekarang nih. Saudara tidak setia sama suamimu, berarti kau sedang memberontak sama dia. Tidak setia dengan istrimu, kau berarti kondisinya sedang memberontak. Tidak setia ke gereja, berarti kau sedang memberontak nih di gereja ini. Ada pemberontakan yang sedang saudara lakukan di gereja ini, sehingga datang gerejanya ya kapal selam, kadang datang kadang enggak. Itu pemberontakan. Ya, pemberontakan. Salah satu bentuk pemberontakan tidak setia sama Tuhan. Saudara hidupnya masih di luar firman Tuhan, itu pemberontakan. Ketidaksetiaan itu merupakan awal dari pemberontakan. Ya, telat. Kalau saudara ke gereja cuma sebulan sekali, berarti saudara sudah memberontak. Bisa ke gembalamu, bisa dengan pelayan-pelayan di sini, atau dengan jemaat-jemaat di sini, memberontak. Alasannya ya antara kau sendiri dan Tuhan yang tahu. Kalau kau melawan suamimu, berarti kau sudah memberontak kepada dia. Kau melawan istrimu, kau sudah memberontak kepada dia. Kau melawan atasanmu, berarti kau sudah memberontak kepada atasanmu. Karena ketidaksetiaan awal dari pemberontakan. Manusia jatuh ke dalam dosa karena dia memberontak perintah yang Tuhan beri. Hari ini saudara kita mau belajar melalui firman Tuhan tadi. Apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus menjadi kunci dalam hidupmu saat ini? Yang pertama, kita jangan hanya sebagai seorang Kristen saja,
Jangan hanya sekedar Kristen. Pelita yang dibawa oleh gadis-gadis tadi, 10 orang tadi, itu menggambarkan diri mereka adalah orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Buktinya apa? Buktinya mereka sedang menantikan mempelai laki-laki datang. Mempelai laki-laki ini kan Yesus. Yesus ini akan datang untuk kedua kalinya ke dunia ini. Dan 10 gadis ini menantikan Yesus datang. Artinya saudara, mereka ini juga percaya kepada Yesus. Artinya 10 gadis ini juga orang Kristen. Bukan orang yang tidak kenal Yesus, bukan. 10 gadis ini adalah orang Kristen yang percaya kepada Yesus juga. Tapi kenapa berbeda? Kenapa firman Tuhan katakan berbeda? Ada yang bodoh dan ada yang bijaksana. Karena gadis yang bodoh adalah gadis yang tidak mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi gadis yang bijaksana adalah mereka yang mau mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu bedanya. Sama-sama orang Kristen, saudara. Tapi yang satu tidak mau diajar. Firman Tuhan yang masuk itu mental. Masuk kiri, keluar kanan. Masuk kiri, keluar kanan. Masuk kiri, keluar kanan. Kemarin hari Kamis saya marah habis-habisan sama murid saya di sekolah. Hari Senin mereka sudah ujian sekolah, masih banyak yang bolos. Marahin mereka. Berkali-kali dibilang, kalian mau ujian sekolah, jangan lagi bolos, jangan lagi buat masalah. Tetap masuk kiri keluar kanan, masuk kiri keluar kanan, masuk kiri keluar kanan. Kenapa? Karena itu tadi, mereka tidak mau diajar oleh firman Tuhan. Karena hatinya masih keras. Kalau orang Batak bilang juhul. Hatinya masih keras. Kalau orang masih keras hati, mau kita nasihati sebagaimanapun, gak bakalan bisa berubah. Kecuali azab dari Tuhan, baru berubah. Kecuali kutuk diberikan Tuhan, baru berubah. Jangan sampai seperti itu, saudara. Jangan sampai Tuhan berikan dulu saudara sakit, bencana, kecelakaan, kerugian, baru saudara bertobat. Jangan. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau diajar oleh firman Tuhan. Tapi orang bijaksana adalah orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Perhatikan itu dalam hidup kita masing-masing. Gadis yang bijaksana menggambarkan orang Kristen yang sejati. Tetapi gadis yang bodoh menggambarkan orang Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Di KTP-nya saja agamanya Kristen, tapi kelakuannya tidak melambangkan Kristus. Masih suka main judi, masih suka mabuk, masih suka merokok, narkoba, masih suka nipu orang, masih suka selingkuh dan berzina. Itu Kristen KTP. Kristen KTP adalah orang yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sesungguhnya di dalam dirinya sampai saat ini. Ya, saya tahu Tuhan saya Yesus, tapi dia nggak kenal Yesus itu lebih dalam lagi. Dia tidak mengenal siapa sosok Kristus di dalam hidupnya, sehingga dia tidak mengalami pengenalan, pertemuan dengan Yesus itu sendiri. Orang Kristen KTP itu saudara, orang yang tidak memiliki rasa hormat, tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan, selalu bergairah melakukan dosa, serta bangga atas dosa yang dia lakukan. Gak ada rasa hormat, gak ada rasa takut sama Tuhan, maunya berbuat dosa, bangga lagi berdosa. Saya pernah nonton video suaminya ketahuan selingkuh sama istrinya. Sini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Tapi malah
suaminya yang lebih galak daripada istrinya. Padahal yang selingkuh suaminya. Digerebek di hotel, dia bawa saudaranya, kamu selingkuh ya bawa istrinya. Ternyata suaminya malah lebih galak, lebih marah lagi kepada istrinya. Emang kenapa kalau saya selingkuh? Begini kamu sih di rumah begini. Bangga atas dosa yang dia lakukan. Saya dapat duit nih, banyak nih. Ayo kita makan-makan. Habis dari mana? Habis menang judi online. Wah, bangga. Saya dapat duit nih dari mana? Habis tipu orang. Bangga gitu. Ya. Ini orang Kristen KTP. Gak ada rasa hormat, gak ada rasa takut kepada Tuhan dalam hidupnya. Orang Kristen KTP itu, saudara, dia memiliki kehidupan rohani yang sangat lemah. Bahkan dia mengalami sakit secara rohani. Tetapi padahal dia sakit secara rohani, tapi dia tidak mau menyehatkan rohaninya. Tidak mau berdoa, tidak mau baca firman, tidak mau ke gereja. Bahkan kalau baca Alkitab dia ngantuk. Ini orang Kristen KTP. Ke gereja itu, ibadah itu hanya formalitas, main handphone dari pagi awal sampai akhir. Jadi apa ya? Gak ada yang didapat selama ibadah. Kalau begitu, saudara sama saya seperti orang ateis. Ibadah tapi tidak merasakan adanya Tuhan, kan ateis tuh. Yang bagaimana? Dari awal sampai mulai main handphone terus. Dia pelayanan main handphone. Datang gereja. Tapi ibadah duduk. Gak nyanyi-nyanyi. Khotbah ngantuk tidur. Kan artinya ibadah ini gak ada Tuhan dalam hidup saudara kalau begitu. Ya. Artinya saudara sedang sakit. Rohanimu sedang sakit. Seharusnya ibadah itu menghadirkan Tuhan dalam hidup saudara. Tapi kenapa ibadah malah gak ada Tuhan dalam hidupmu? Artinya rohanimu sedang sakit, harus disembuhkan. Cara menyembuhkannya adalah kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang Kristen KTP itu, saudara, tindakannya, hidupnya fasik, selalu buat keributan dengan orang lain, dimanapun dengan siapapun, tidak memiliki damai sejahtera. Di gereja selalu buat keributan. Gara-gara dia jemaat pindah, gara-gara dia jemaat keluar, gara-gara dia jemaat gak mau datang pelayanan, ribut. Di keluarga buat keributan. Di tempat bekerja buat keributan. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ada damai sejahtera dengan orang lain. Pokoknya ribut, kacau. Gak mau tenang. Gaul kalau orang Batak. Orang Kristen KTP, orang yang senang menghiasi tubuhnya dengan aksesoris Kristen, tapi dirinya tidak mau menghidupi nilai kerajaan surga. Saya pernah lihat orang ditato wajah Tuhan Yesus di tangannya. Tato salib belakang, besar, tapi sambil megang bir. Tato Yesus, wajah Tuhan Yesus di tangan, salib di belakang, megang bir. Untuk apa saudara pakai aksesoris gitu? Kalau nilai-nilai Kristus tidak ada dalam hidup saudara. Orang Kristen KTP terakhir, orang yang suka kepada penyembahan berhala. Ya. Ada acara pernikahan, hamil, kelahiran, kematian, selalu dibawa ke dalam penyembahan berhala. Selalu dibawa kepada penyembahan berhala. Dia sudah Kristen, betul dia sudah Kristen, tapi masih percaya kepada kepercayaan nenek moyang.
banyak. Minggu kemarin salah satu murid kami, mereka izin ke Kalimantan, mau perayaan Cap Gome 50 setelah Imlek, mau sembahyang di sana. Dia Kristen, betul dia sudah Kristen, tapi masih percaya kepada tahayul, nenek-nenek moyang, penyembahan-penyembahan berhala. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ini adalah orang yang hanya sekedar Kristen. Ya. Sama seperti 10 gadis itu. Mereka bawa pelita, betul. Tapi ada 5 gadis yang hanya sekedar membawa pelita. Jadi saudara, hari ini janganlah kita hanya hidup sebagai seorang yang hanya sekedar Kristen KTP. Tapi hari ini hidupmu harus engkau hadirkan Yesus. Yang kedua, dari pembacaan firman Tuhan tadi adalah tidak adanya persiapan yang kita miliki saat ini. Tadi firman Tuhan katakan saudara, 5 gadis itu membawa cadangan minyak, ditaruh dalam buli-buli. Buli-buli itu tempat minyak. Tapi ada 5 gadis juga, mereka gak bawa cadangan minyak. Artinya saudara, ada 5 orang yang tidak membawa persiapan untuk bertemu dengan Yesus. Dia tidak bertekun sampai akhir. Dia merasa apa yang dia lakukan saat ini itu sudah cukup. Padahal menunggu kedatangan Tuhan Yesus itu kita gak tahu kapan datangnya. Bisa saja tahun depan atau bertahun-tahun. Tapi kita merasa saat ini yang kita lakukan sudah cukup. Ada orang merasa, sudah cukuplah jadi orang Kristen, percaya Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, seperti lagu Ibu Gembala tadi ya. Ya sudahlah, karena saya sudah cukup jadi Kristen, ya udahlah, nggak perlulah saya kebaktian di gereja. Akhirnya nggak gereja dia. Ya. Akhirnya nggak gereja dengan alasan, Pak Pendeta, gereja itu kan bukan di tempat, gereja itu kan di hati. Saya nggak perlulah gereja, saya kan udah percaya Yesus. Dia merasa itu sudah cukup, sehingga banyak orang bilang ke gereja saat ini. Gereja kosong di mana-mana. Saudara, kita lihat banyak gereja di sana berubah jadi museum. Banyak gereja berubah menjadi masjid. Karena banyak orang Kristen yang merasa seperti ini. Sudah cukuplah kita jadi Kristen. Gereja gak gereja mah urusan kita. Sehingga dia gak ada persiapan. Sudah cukuplah kita kebaktian di gereja setiap hari Minggu. Gak perlulah lagi kita ada saat teduh di rumah setiap hari baca kitab. Tidak perlulah lagi kita berdoa bersama keluarga. Tidak perlulah lagi kita bikin komsel di rumah. Yang penting hari Minggu kita ke gereja. Udah cukup. Ini orang yang tidak ada persiapan seperti tadi. Udahlah, kan kita udah gereja. Gak usah lah bikin komsel, tempat lain aja. Saya kan kerja sampai malam. Gak usah lah berdoa-berdoa. Ayo kita udah gereja kemarin hari Minggu. Udah cukup itu aja. Sudah cukuplah membaca Alkitab sehingga kita tidak perlu ikut persekutuan doa. Sudah cukuplah ikut persekutuan doa sehingga kita tidak perlu lagi melayani di gereja. Sudah cukuplah kita melayani di gereja. Gak perlu lagi kita jadi berkat untuk orang lain. Nah, saudara, ini adalah posisi kita yang merasa diri kita ini sudah cukup apa yang kita lakukan saat ini. Padahal itu masih kurang banyak yang belum lagi kita lakukan. Sehingga persiapanmu tidak ada. Persiapan kita tidak ada untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita gak punya
masih banyak melakukan dosa, hidupnya belum benar, tiba-tiba Tuhan, aku mau datang kepadamu, nggak bisa. Masih suka ngomong kotor, masih suka hidup di dalam pertikaian, masih belum bisa mengampuni, tiba-tiba Tuhan, aku mau datang kepadamu, nggak bisa. Persiapkan hidupmu, persiapkan hatimu untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan yang terakhir saudara, nah kita mau perjamuan. Pada saat itu, ketika itu, mereka sedang menunggu mempelai, tertidurlah mereka. Firman Tuhan katakan 10 orang ini. Yes, haleluya. Artinya udah mau selesai. Nggak tenang, 5 menit lagi. Ketika mereka sedang menunggu, tertidurlah ke 10 orang ini. Ketika mereka sedang tertidur, lalu ada yang bilang, mempelai laki-laki sudah datang. Maka bangunlah mereka. Ternyata pelita mereka sudah padam. Dan kelima gadis yang membawa cadangan, mereka menyalakan kembali pelita mereka, dia masukkan minyak, dia nyalakan kembali, lalu mereka pergilah ke tempat mempelai laki-laki. Tetapi yang mereka tidak membawa pelita, ya, mereka berkata, bagilah dulu minyakmu. Yang lain berkata, nggak bisa. Ini untuk kami. Kalian bisa silakan beli, lalu nanti datang lagi. Ternyata ketika mereka sudah membeli, ternyata sudah ditutup pintu rumahnya, dan mereka tidak diperbolehkan masuk kembali. Yang ketiga saudara, jangan sampai kita tidak mendapatkan tempat seperti 5 gadis bodoh itu. Tidak mendapatkan tempat artinya Tuhan tidak lagi menyediakan tempat bagimu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan sudah menutup pintu bagimu untuk masuk berkumpul bersama-sama dengan Dia. Sehingga pintu sudah ditutup, kita mau minta masuk tidak bakal bisa dibukakan. Karena kita sudah tidak mendapatkan tempat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, di Yesaya 1 ayat 28 berkata, para pemberontak, para orang berinasa, orang berdosa itu akan dibinasakan bersama mereka yang meninggalkan Tuhan akan dimusnahkan. Yesaya jelas berkata, pemberontak, orang berdosa itu dibinasakan. Orang yang meninggalkan Tuhan itu akan dimusnahkan.